Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI, merupakan salah satu sinode Pentakosta tertua dan terbesar di Indonesia. Sinode ini memiliki ribuan jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga melayani di berbagai negara melalui gereja-gereja misi. Salah satu yang unik dari Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI, adalah mekanisme penetapan gembala jemaat, gembala sidang. Pada dasarnya tidak dilakukan melalui pemungutan suara oleh seluruh jemaat, melainkan melalui penugasan dan persetujuan dalam struktur organisasi sinode. Gembala GPDI yang sudah dipilih akan menjalankan tugasnya sampai meninggal, dan jika sudah meninggal maka tugas gembala berikutnya akan diberikan kepada anaknya. Berikut ini penjelasan dari Ketua Sinode GPDI saat ini mengenai aturan penetapan gembala jemaat di Gereja GPDI. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini, agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Memang Ngadirejo ini sudah kira-kira 4-5 tahun ya. Budaya di GPDI itu ketika orang tua tidak ada, sedapat mungkin diteruskan oleh anak-anak. Kalau menurut Om sendiri itu harus bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya, ya MD coba arahkan kelompok yang tidak menerima anaknya itu. MD harus berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Jadi MD harus berinisiatif untuk adakan pendekatan kepada jemaat yang tidak menerima anaknya. Tetapi jika kemudian didapati di lapangan bahwa sebagian besar jemaat tidak menerima, nah MD harus mengambil langkah lain. Misalnya diadakan pemekaran. Biarlah anaknya tetap di gereja, dan kemudian MD mengarahkan jemaat yang tidak mau menerima anaknya itu memisahkan diri dan mekar. Itu lebih bagus. Musyawarah Kerja Nasional atau disingkat Mukernas Gereja Pentakosta di Indonesia atau disebut GPDI tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur tanggal 16 hingga 18 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI Pendeta Dr. Johnny WWL MM MTH dan Ketua Umum Panitia Mukernas Pendeta Samuel Gianto MTH, ditandai penempelan telapak tangan di layar monitor ballroom Hotel Sangrila Surabaya, tempat pelaksanaan acara Mukernas. Di sela-sela jalannya Mukernas, Ketua Umum Majelis Pusat atau MP Pendeta Dr. Johnny WL ditemani Sekretaris Umum MP Pendeta Elim Simamora dan Bendahara Umum MP Pendeta Hendrik Runtukahu dan Ketua MP Pendeta Yos Minandar serta Penasehat MP Pendeta Ferdinand Rompas. Juga Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah Pendeta Heri Purnomo menerima dan mengurus masalah yang ada di dalam Gereja Pentakosta di Indonesia. Di antaranya, persoalan yang diurus adalah persoalan yang terjadi di Gereja Penggembalaan di Ngadirejo. Dari foto yang beredar, tampak perwakilan dari Gembala GPDI Ngadirejo, yaitu anak dari pasangan Gembala GPDI Ngadirejo, Pendeta John Lau almarhum dan Pendeta Esther Susilo almarhum, yaitu Anton Susilo dan istrinya. Bertolak dari budaya GPDI yang selama ini berlangsung, semestinya Pendeta Anton Susilo yang ditempatkan di GPDI Ngadirejo menggantikan orang tuanya, yaitu Pendeta John Lau almarhum dan Pendeta Esther Susilo almarhum. Tapi kenyataannya, atas keputusan Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah yang tidak mengikuti budaya GPDI, menempatkan seorang hamba Tuhan berinisial DL yang sebelumnya tidak pernah ada keringat di GPDI Ngadirejo. Bertolak dari pertemuan itu, Channel Mitra Indonesia mengkonfirmasi kepada Ketua Umum GPDI perihal pertemuannya didampingi unsur Majelis Pusat dengan Pendeta Anton Susilo bersama istri yang selayaknya menjadi Gembala GPDI Ngadirejo. Ya, pada dasarnya kalau saya melihat Mukernas kemarin itu berjalan dengan baik. Agenda-agenda yang telah dicanangkan mulai dari pembukaan sampai pada akhirnya berjalan dengan baik, dan puji Tuhan juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur sekaligus membuka secara resmi acara Mukernas tersebut. Menjadi nilai plus juga adalah ketika Majelis Pusat membentuk dan melantik Komisi Pusat yang baru, yaitu Komisi Pusat Pelayanan Doa Puasa, karena memang ini merupakan bagian dari pelayanan GPDI. Doa puasa itu sudah merupakan warna yang sangat kental dalam GPDI. Soal Ngadirejo juga ada pertemuan. Iya, betul. Memang Ngadirejo ini sudah kira-kira 4-5 tahun ya.
budaya di GPD itu ketika orang tua tidak ada, sedapat mungkin diteruskan oleh anak-anak. Kalau menurut Om sendiri itu harus bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya, ya MD coba arahkan kelompok yang tidak menerima anaknya itu. MD harus berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Jadi MD harus berinisiatif untuk adakan pendekatan kepada jemaat yang tidak menerima anaknya. Tetapi jika kemudian didapati di lapangan bahwa sebagian besar jemaat tidak menerima, nah MD harus mengambil langkah lain. Misalnya diadakan pemekaran. Itu biarlah anaknya tetap di gereja, dan kemudian MD mengarahkan jemaat yang tidak mau menerima anaknya itu memisahkan diri dan mekar. Itu lebih bagus. Agar selesai kasus ini gimana Om? Karena 5 tahun Om bilang tadi kan, agar selesai gimana? Seperti tadi saya katakan bahwa MP bertindaklah sebagai mediator dan sebagai fasilitator untuk mendamaikan mereka. Apabila jemaat yang memisahkan diri masih terbuka menerima anak mereka, dipersilakan. Tapi kalau tidak, jalan keluarnya adalah mereka menyendiri, mekar, dan membangun tempat ibadah sendiri. Karena gereja dan pastori dari yang ada di Ngadirejo itu ternyata sudah 50 tahun lebih sejak awal orang tua dari anaknya ini.